Prinsip yang konsisten lu pegang selama bertahun-tahun apa? Uang. Apa itu? Jangan pernah ngobrolin uang sama gue. Maksudnya? Ya kayak misalnya kayak naker-naker orang pakai uang tuh nggak bisa gue. Gue sering tuh dulu kayak kadang di bandara gitu ya. Gue lagi tidur mas, gue belum tidur gitu. Habis manggung gue langsung ke bandara gitu. Gue lagi tidur nih, dibangunin. Mas Ari, ya boleh bumerang nggak? Serius. Nggak sekali lagi. Oh itu orang itu minta. Iya. Yang pertama gagal kayaknya karena yang aku ingat kayaknya mukanya kurang oke di situ. Dia nggak mikirin muka gue. Terus yang kedua oke, yang ketiga dia bilang, Pak D ulang tahun boleh? Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Widih. Serem ya? Serem. Panjang ya. Panjang dong, harus gitu dong. Bersama saya di bengkel yang keren ini, yang montir yang nggak tahu kemana dari kemarin datang cuma sekali, belum datang lagi ya. Kita tunggu aja ya. Montir, ada montirnya harusnya loh. Ini ya dari satu perkumpulan komedi juga ya? Iya. Oke, saya tahu. Cuma karena ya kontraknya cuma ya beberapa jadi. Lagi sibuk montir, lagi sibuk benerin motor-motor supaya datang ke sini jadi naik kelas lebih bagus. Bersama saya ada seorang musisi asal Pekanbaru, terus dia ini wah idola anak muda sekali zaman sekarang. Lagunya lagunya tuh syahdu manis, bikin orang tuh istri saya aja kalau dengerin lagu ini selalu langsung nyanyi loh. Serius? Serius. Bener. Tapi lu nggak suka kan? Biasa aja. Tuh kan. Tapi istri gue suka. Tapi gue beli vinyl loh. Wah terima kasih. Yang live di Dewan Kesenian, Gedung Kesenian Jakarta. GKJ. Yang bersama saya ada vokalis 420 Ari Lesmana. Halo, saya Ari Lesmana. Jangan lupa saksikan podcast Naik Kelas. Halo, Mas Soleh Solihun. Kenapa lu takut sama gue? Bukan takut sih, sebenarnya lebih ke mungkin jarang orang bisa belak-belakan sama gue gitu. Oh gitu? Iya. Terus gue ketemu sosok yang belak-belakan kan. Jadi kayak aduh, kacau nih kayaknya. Kenapa orang jarang belak-belakan sama lu? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Dari dulu kayaknya ada caranya gitu buat ngobrol sama gue gitu. Jadi kayak urusan kerjaan apapun gitu. Kecuali istri gue ya. Istri gue ya belak-belakan banget. Berarti lu menakutkan? Enggak juga sih. Enggak. Gue enggak semenegangkan itu gitu. Tapi lu merasa orang kalau mau menyampaikan sesuatu sama lu selalu bertele-tele atau muter-muter? Enggak juga, mungkin lebih bahasanya tuh bukan belak-belakan gitu. Kalau kayak lu kan Mas lebih belak-belakan kan. Kenapa lu gini? Lu berantem ya sama ini misalnya gitu. Kayak gitu. Kalau yang lain-lain tuh lebih Ri bisa nggak gini kalau gini gitu. Gitulah. Kenapa ya? Dalam persahabatan atau pertemanan begitu juga nggak? Enggak juga sih. Maksudnya kalau yang teman-teman deket banget iya. Maksudnya kalau aku bikin salah gitu langsung Ri jangan gitu, misalnya gitu. Cuman kalau orang yang nggak kenal gitu, apa orang kantorku gitu, kayak padahal aku di kantor juga nggak seserius itulah gitu. Maksudnya nyantai gitu. Cuman nggak tahu kenapa. Kayak pas aku datang ke kantor semuanya langsung kerja gitu. Berarti lu aura HRD. Oh kayak yang tadi ya? Iya. Tapi kan 420 ini pada akhirnya menjelma menjadi salah satu band yang ya ada di skena senja kopi. Bagaimana perasaan lu? Nggak tahu ya. Maksudnya kalau aku sih cuek aja. Maksudnya aku nggak pernah mengharapkan aku disangkut pautkan gitu. Kayak misalnya kayak JJ pun seperti itu gitu. Cici juga begitu gitu. Jadi kayak ya udahlah mau gimana. Waktu awalnya tahu bahwa kita masuk nih dalam salah satu skena senja kopi. Iya. Ya udahlah mau gimana Mas gitu. Karena mungkin lirik-liriknya juga pada zaman itu tahun 2010 tuh aku ada kata-katanya yang seperti itu gitu. Terus di 5 tahun apa 6 tahun kemudian itu kayak jadi tren kali ya bahasanya gitu. Kayaknya semua musiknya jadi yang mendayu-dayu gitu, yang akustikan, terus liriknya ditambah itu, terus kayaknya semuanya harus di alam, terus harus sunset, harus sunrise, terus kopi, apalah gitu-gitu. Jadi kayak ya udahlah kita kena imbasnya. Kalau lu membuat lirik apa yang
apa yang coba lu sampaikan? Kebenaran ceritanya. Maksudnya? Ya misalnya kayak Realita gitu, ada satu lagunya 420 judulnya Realita. Itu ceritanya tentang teman-temanku dulu yang suka natoin nama pacarnya. Aku akan menikah nih gitu. Ternyata enggak. Terus tiba-tiba ditiban sama gambar apa gitu. Ya udah. Jadi aku menceritakan keadaannya, terus kebiasaan teman-temanku yang di tongkrongan gitu. Jadi kayak ya udah kebenaran aja yang kuangkat. Jadi semua lirik 420 itu tidak ada yang tidak terjadi. Iya. Tidak ada yang tidak terjadi. Selalu itu pernah terjadi atau someday akan terjadi. Gitu. Someday akan terjadi berarti harapan atau Iya, harapan. Kayak kita pasti tua. Ya itu kan ngobrolin kayak nanti tua gue pengen tetap kebar, gue pengen tetap piercingan, gue pengen nambah tato misalnya gitu. tapi kalau umurnya nyampe loh. Iya sih. Ya tapi kan itu harapan gitu ya. Jadi antara kenyataan dan harapan sih. Amin ya Allah. Mudah-mudahan umur panjang. Boleh loh kalau mau ngerokok? Boleh? Boleh. Silakan loh. Aku rokok dulu ya. Iya, silakan loh. Kok kita tegang gini? Enggak, gue sih enggak tegang. Aku sih. 420 itu kan ya kita tahu lah identik dengan apa. Lu tidak takut dijadikan target operasi aparat? Beberapa kali didatangin BNN sih yang pasti. Enggak lah gitu. Karena bandelnya udah lewat, udah jauh gitu. Jadi kayak ya sekarang udah lebih ke berkaryanya, bikin perusahaannya, lebih ke bisnisnya gitu. Jadi kayak ya dari awal pun kita nggak apa ya. Kalau ditanya takut ya nggak ada yang mikir ke sana gitu. Ya udah berkarya aja gitu. Cuman pada saat itu kenapa memilih si 420-nya kan cuman buat membedakan antara si clothingannya Iya. sama si bandnya gitu aja. Dengan satu dengan angka, satu dengan huruf kan. Iya, dan istriku selalu ngomong, "Kenapa sih band kamu tuh namanya 420 jelek banget gitu." Cuman mau gimana ya? Ya udah didaftarin juga gitu. Ya udahlah gitu. Oh, jadi istri menganggap nama bandnya jelek. Iya. Iya maksudnya dia mikir kan yang lain kayak Ria apa gitu. Kenapa 420 gitu? Ya nggak tahu ya gitu. Pada saat itu ya mikirnya biar cepet aja gitu. Ya udah daripada 420 sama si clothingannya. Iya. Kita daripada bikin nama baru gitu, apa segala macam. Udahlah 420 aja dengan logo type udah. Sekarang pendapat istri berubah nggak setelah 420 terkenal? Aku sih nggak pernah nanyain lagi ya. Cuman kalau ada yang misalnya kayak gini nanya tuh pasti dia, tuh kan bener kan jelek. Kan bukan berarti jelek, cuma Iya dia nggak suka aja gitu, maksudnya kenapa itu gitu. tapi kadang-kadang nama setelah terkenal, ya silakan. Kalau band awalnya kayak jelek tapi setelah terkenal lama-lama bagus juga lah. Ya mungkin bagi sebagian orang. Aku baru tahu kemarin dari Gilang Gombloh tuh. Kenapa? Mereka pernah ngata-ngatain 420 waktu pertama kali manggung di Gudang Sarina. Om Leo juga. Ini band apaan sih? Apa ngata-ngata ini gimana? Bukan ngatain maksudnya kenapa bandnya ini gitu. Ya samalah masukannya sama kayak istriku gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ya juga gitu. Kenapa namanya itu ya gitu. Kan lu bilang apa kata bokap tuh pernah bilang orang yang bahagia itu orang yang hidup dan berhasil dari hobinya. Ya. Sekarang kan lu hidup dari hobi. Iya. Setelah konsisten menjalani passion lo. Iya. Apakah sekarang lu bahagia? Bahagia. Bahagia. Seperti apa bahagianya? Tidur enak. Terus bisa bantuin orang sih mas. Itu sih. Dulu? Kalau dulu kan pas-pasan mas. Palingan bantuin adikku doang gitu. Kalau sekarang udah punya kantor, alhamdulillah. Terus ada pegawai. Ya gitu-gitulah. Waktu pas-pasan memang tidak bahagia hidup lu. Kayaknya lebih bahagia itu ya. Kayaknya ya. Kenapa? Karena ketemu teman-teman terus kali ya. Kalau sekarang kan udah berkeluarga jadi aku jarang nongkrong. Emang nggak terlalu suka nongkrong lah gitu. Mendingan di studio kalau nggak di kantor gitu. Kerja intinya aku tuh kerja gitu. Kalau dulu nggak kerja. Jadi kayak nongkrong, studio band, latihan, manggung, nggak ada duitnya. Pas-pasan gitu. Tapi kok kayaknya happy aja gitu.
Waktu periode ngantor bahagia nggak? Enggak. Enggak. Apa yang membuat lu paling tidak bahagia? Bangun pagi. Keterlaluan soalnya bangunnya harus jam 6:30, jam 6 gitu. Di situ lu merasa sapi? Iya. Karena kantor pertama, kantor kedua tuh nggak sama sekali aku nggak ngerti, terus aku nggak seneng. Kalau nggak ngerti kok bisa keterima? Nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Aku juga nggak tahu. Pokoknya mungkin dilihat mungkin kayak wah ini anak nih niat kerja gitu ya. Ya udah. Jadi kayak dulu tuh di kantor aku, Ri fotokopian. Ri tolong anterin kopi, sip. Gitu. Jualan kartu kredit gitu-gitu ke pabrik. Nongkrong dari jam 10 pagi, pulang jam 5 di daerah Karawang gitu, buat dapetin aplikasi. Kadang naik motor ke Karawang gitu. Jauh banget. Asli. Cuman aku karena senang kerja kali ya. Senang kerja, senang apa ya, menyelesaikan pekerjaanku gitu. Senang aja gitu. Terus ada bonusnya gitu. Dan ya ternyata lumayan tuh duitnya dari bonusnya, gaji mah kecil banget. Pada saat itu ya. Cuman bonusnya oke tuh. Bonusnya oke. Bisa beli sepatu kayak slip on tapi apa sih dulu? Kayak Timberland gitu. Cuman yang slip on yang ada itunya. Biar bisa dipakai ngantor gitu. Oke, pantopel gitu. Iya, karena yang lain kan rapinya tuh bapak-bapak banget gitu. Sementara aku masih ada gitu-gitulah. Begajulannya kalau di kantor gitu, kadang baju nggak dimasukin gitu-gitu. Cuman ya udah, mau gimana? Itu masuk zona nyaman lu nggak? Enggak lah. Enggak. Zona nyaman itu ya ketika zona nyaman si zona nyaman itu keluar tuh ya itu. Kan orang selalu bilang tinggalkan zona nyaman. Kalau lu gimana? Iya, sama. Tapi berarti kalau menurut gua sih, ketika orang meninggalkan zona nyaman, berarti itu tidak nyaman di situ. Iyalah. Karena kan udah dapat. Iya, yang benar. Jadi apakah itu zona nyaman apa zona tidak nyaman? Prosesnya itu kan apa yang kita dapat itu mungkin kenyamanannya gitu kali. Apapun lah, secara materi, secara batin gitu ya. Tapi kan kalau udah dapat pasti kan flat tuh. Begitu. Udah tuh jadi nggak nyaman lagi. Iya, berarti harusnya disebutnya zona tidak nyaman ya. Harusnya sih zona tidak nyaman. Keluar dari zona tidak nyaman. Iya. Ya bisa jadi sih. Sekarang lu ada di posisi nyaman atau tidak? Tidak. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Kenapa? Banyak yang harus aku kejar. Gitu. Aku tiap tahun tuh ada target lah. Aku selalu bikin target ya. Target tahun ini apa? Program baby dulu. Program baby aku udah married 3 tahun. Terus target tahun lalu tercapai nggak? Tercapai. Apa aja? Bikin logogram baru buat 420. Yang tangan. Yang tangan. Akhirnya kita bisa bersama-sama 10 tahun. Terus main film. Pertama kali main film. Terus jadi produser musik untuk label. Siapa bandnya? Jazz Hayat. Oh, Jazz Hayat. Dari matamu gitu. Iya, oh ya dari matamu. Iya, si Jazz itu. Iya, si Jazz. Aku bikin buat album dia yang baru. Apa bedanya ketika menjadi produser dan ketika menjadi pemain musik biasa? Banyak bunyi-bunyi yang bisa aku pakai gitu. Kalau di 420 kan udah gitu. Seperti itu aja gitu. Kalau di ini kan kalau jazz aku bikinnya kayak R&B soul gitu. Tapi ada bandnya gitu. Jadi kayak aku balik ke zaman-zaman dulu gitu kayak dengerin Brian McKnight. Ya gitu-gitu lah. Karena aku basicnya senang yang begitu aslinya. Berarti kalau gitu 420 itu aslinya Ari Lesmana atau bukan? Bukan. Gue tuh suka hip hop, gue suka R&B, gue suka funk. Motown gitu ya? Iya, gue senang tuh kayak gitu. Aslinya. Cuman ya udah terlanjur ya, udah dikutuk gitu. Udah 420 gitu. Ya udah. Berarti bahagia nggak menjalani 420 ini? Bahagia lah. Kalau ditanya bahagia menjalani 420 bahagia. Karena tujuannya 420 itu kan sebenarnya bikin apa ya? Kita tuh pengen musik-musiknya 420 itu selalu diperdengarkan di gang manapun gitu. Ya udah, dan aku merasa itu kesampaian. Gitu. Tapi sebagai seorang musisi, lu tidak bisa eksplorasi lebih luas karena di musik 420. Iya, karena banyak kepala kali ya. Gitu. Banyak yang harus dibahas gitu. Jadi lebih kompleks ketika sudah berjalan gitu. Cuman di album yang baru ini nanti kita balik bukan strategi ya, cara bikinnya balik ke album yang awal, bebasin aja. Oh. Gitu. Karena album kedua tuh album yang paling ngaco menurut. Kenapa? Banyak berantemnya.
Berantem dari sisi apa? Yang satu lagi dengerin apa, yang satu lagi dengerin apa gitu. Tiba-tiba di tengah, nggak gini, harusnya lebih cepat. Ini, enggak lah, santai aja ini. Gitu. Makanya album kedua tuh namanya Ego dan Fungsi Otak. Tapi malah itu yang paling laku, termasuk yang paling bagus penjualannya di digital. Padahal dari sisi kreatif itu kalian tidak harmonis gitu. Iya, gak tahu kenapa. Iya karena ada zona nyaman di dalamnya, ada Kita Pasti Tua, ada Realita. Itu malah gara-gara itu banyak, itu akhirnya bisa bikin perusahaan, bikin ini, bikin itu gitu. Banyak lah. Padahal itu album yang paling gitu. Iya. Kepala siapa yang selalu paling dominan di antara kalian bertiga? Aku kayaknya ya. Kayaknya aku deh. Kayaknya ya. Karena yang lain tuh banyak santainya gitu. Oh, jadi ngikut aja. Sementara aku tuh nggak bisa diem. Ayo dong, nih kapan nih? Ini gini gitu. Ya udah, makanya bikin studio tuh biar ngumpul kan. Itulah salah satunya tujuannya. Udah nyampe di studio pun anak-anak juga nggak kerja gitu. Main game. Tapi dikasih arrangement lagu protes. Protes gitu. Iya pada saat itu ya. Iya. Album kedua tuh iya gitu. Dan ditambah turnya kita off air tuh gila-gilaan. Dari 2017 lah. Itu gila-gilaan. Aku pernah ngerasain 6 bulan tuh, 1 bulannya tuh bisa 32, 31. Paling dikit 24, 26. Berarti kalau gitu ya secara musikalitas banyak yang diredam dong dari seorang Ari Lesmana ketika di 420. Iya harusnya. Iya. Adrenalinnya kayak berkurang gitu loh Mas. Kayak gitarisku adrenalinnya malah berkurang. Si eksekutifku Robi berkurang adrenalinnya. Mungkin umur kali ya. Apa gimana sih? Aku juga ngerti. Apa? Udah 11 tahun kan soalnya. Ya masih muda sih sebenarnya. Cuman tetap kita tiap nongkrong tuh jamming bikin apa gitu selalu. Masih banyak yang harus dikerjain gitu di tahun ini juga sebanyak. Kan selera musik berbeda-beda tuh Ya. di antara bertiga. Yang benang merahnya apa? Yang disukain sama semuanya? Pop. Robi itu dengerin Korea. Aku dengerin apapun yang enak deh. Aku lagi dengerin The Mercies, Deloitte, Panbers. Kembali ke Iya. lama itu. Iya, dengerin gitu-gitulah. Terus gitarisku Sinui dia tetap classic rock. Tetap dia nggak pernah berubah. Bener-bener berhenti di klasik rock seleranya. Iya, apa ya? Dia tetap mendengarkan yang lain. Iya. Itu cuman jiwanya tuh ya gitu-gitulah. Zaman ya yang speed, skill, Iya. ya gitu. Tidak tersalurkan dong di 420 ya. Iya, semuanya tuh nggak ada yang tersalurkan di situ sebenarnya. Gitu. Cuman ya mau gimana? Gitu. Aku rasa banyak juga kok band yang kayak gitu kali ya. Iya, tapi kalau yang begitu tuh harus disalurkan loh. Karena nanti bisa buat bandnya malah jadi jelek. Ya, jadi pengapuran ya. Iya. Iya sih, pengen sih. Aku kemarin sempat ditawarin buat bikin solo gitu. Cuman kok aku kayaknya agak canggung gitu kalau nggak ada anak-anak gitu. Apa aku bikin solo tapi yang main tetap anak-anak? Udah lu gak usah protes lagunya, terserah gua nanti namanya Ari Lesmana. Ya gitu. harus mah, tapi playernya 420 bisa jadi. Ya siapa tahu lu bisa bikin apa musik-musik ala Motown gitu atau funk. Iya, aku seneng sih. Ya atau lu harus mencari gitaris-gitaris yang memang seneng funk apa. Iya sih. Ya kebetulan sekarang si 420-nya sendiri punya produser baru, pemain keyboardku. Namanya Andi. Ya jadi karena si gitarisku yang satu lagi tuh sekarang lagi sibuk sama farm ikannya lah. Iya asli. Udah hampir 2 tahun kali. Ikan apa? Lohan dia. Oh lohan. Yo, iya anti mainstream banget ya. Orang apa-apa gitu. Iya orang lagi cupang dia masih lohan. Dari dulu. Lohan. Oh dari dulu. Dari itu Lohan dah intinya. Terus sekarang jadi pembicara kejuaraan apa. Itu gara-gara konsisten sama lohan. Iya. Jadi pakar lohan. Iya. Jadi kayak aku tipikalnya nggak suka ganggu orang gitu. Maksudnya kalau dia lagi senang ini ya udah. Jadi aku sama Andi aja. Terus kalau nggak ke tempat orang kreatifku, aku bikin gambar, bikin apa gitu. Aku nggak bisa gambar, teman aku senang warna gitu. Ya udah bikin konsep gitu. Di perusahaan Ari Lesmana itu bos yang seperti apa? Apa ya? Setiap hari harus kerja sih, ketemu orang. Nggak galak sih aku. Tapi setiap harus kerja. Iya. Anak buah lo gimana? Kasihan lo. Enggak lah, kalau anak-anak tuh
santai lah gitu, maksudnya masuk jam 10:30. Oh, jam kerjanya 10:30. Iya. Fingerprint sekarang. Oh. Karena banyak yang bohong. Terus ya udah, aku tuh suka iseng lah gitu. Terus tiba-tiba pasang CCTV, pasang fingerprint biar kayak bener aja gitu. Terus apa ya, aku suka mondar-mandir gitu di dalam kantor kan ada banyak ruangan, ada studio, ada tempat foto orang kreatif di digitalku, terus ada kita punya toko sendiri juga. Yaudah aku kadang suka iseng aja gitu nanya, ini gimana? Kadang kan orang kalau nggak mempersiapkan jawaban, kalau dia nggak tahu kan suka bohong kan? Iya. Nah, aku tuh kayak gitu tuh. Kok nggak ada gitu? Ya udah, gue tungguin ya. Gitu. Tapi nggak segalak itulah. Tapi gimana caranya membuat perusahaan lu supaya karyawan-karyawan tidak merasa seperti sapi perahan? Mungkin karena pekerjaannya menyenangkan kali ya mas. Tetap pada passionnya mereka gitu, gambar, musik, foto, selling. Aku suka berdagang gitu. Iya, aku dari kecil suka jualan gitu loh. Iya, nggak tahu kenapa. Jadi kayak mungkin semuanya teman-temanku yang ada di dalam kantor itu ya punya passionnya masing-masing dan aku nggak pernah ganggu gitu. Yang penting aku ngeliat dan aku suka nyamperin gitu. Lagi bikin apa? Sometimes mereka bawa kerjaan dari luar pun. Boleh. Iya boleh. Side job di kantor boleh. Boleh. Emang kenapa? Oh, bagus sekali itu. Berarti baik tuh bosnya. Iya. Biasanya orang side job sembunyi-sembunyi loh. Enggak sih. Kadang suka kegep sama gua. Ini apa nih? Gitu. Yang mau kerja enak di kantoran Ari aja loh. Oh lagi boleh tidak terima. side job. Lagi tidak terima. Lagi COVID. 20 hampir 30 sekarang. Karyawannya Iya. banyak juga ya. Lumayan. Lu statusnya jabatannya apa di situ? Komisaris. Keren sekali. Enggak lah. Berarti ada kartu nama Ari Lismana Enggak. komisaris. Gak pernah punya aku. Biar gaya. Enggak suka. Bikin lah. Aku dari dulu aja apa? Aku tuh master komunikasi kan, MSI itu nggak pernah aku, malu aku. Ya itu kan gak apa-apa. Tapi kan kalau Sama aja komisaris, kayak kartu nama gitu, kayak apaan sih Ri gitu. komisaris lebih keren dari S2 loh. Bodoh amat sih. Enggak kayaknya. Enggak, gua aja nggak suka bawa dompet. Jadi ngapain bawa-bawa gitu. Kartu ditaruh di mana? Ada tempat kartu doang udah. Oh, tempat kartu doang. Oh, dan aku tuh suka skip ini taruh duit. Tiba-tiba nanti di celana yang mana ada duit gitu, ada berapa. Ya gitu-gitulah. Jadi kayak mendingan gak usah bawa dompet ya. Kan main di Philcop 3 ya? Yes, tahun lalu. Jadi penjahat. Jadi penjahat. Gimana rasanya acting? Pertama kali shoot hari pertama ketek gue basah. Kayak kan karena ngikutin prosesnya gitu. Dan mulai dari reading, berapa kali reading gitu, pendalaman karakternya, terus gestur gitu-gitu kan. Karena basicnya dulu teater juga. Cuman bedanya kalau teater kan gak ada kamera gitu. Kalau ini tuh kayak mikir kayak, aduh rambut gue bener kayak gitu. Atau apapun lah gitu ya. Ya udah gitu, tapi seru ternyata. Kan kalau setelah acting biasa suka dilihat di monitor. Lu ngelihat nggak? Enggak. Oh, nggak mau. Enggak mau gue. Gue diketawa-tawain sama anak-anak situ. Kenapa? Ya nggak tahu ya, gue ngerasanya tuh mungkin karena itu film pertama gue. Terus yang kedua, gue cukup dekat lah sama si produksian ini. Gue setiap datang tuh bawa jamu gitu kan. Jadi biar fun gitu ya. Terus sama Ciko juga gitu. Sama Ciko, sama Rio, sama Sangga gitu. Terus jadi setiap ada scene gue itu suatu produksian itu kayak, woi Ari, habis ini Ari. Mau take. Jadi mereka tuh nongkrong kayak gini. Ari. Gue jadi kayak, aduh, gue di satu sisi kayak, aduh jangan mengecewakan gitu. Cuman ya skill gue terbatas gitu. Ya udahlah. Lebih susah actingnya apa menghafal dialog? Lebih susah actingnya. Karena ada yang lari-lari tuh. Ada timing, ada apa. Itu tuh sih yang susah. Iya. Kalau adegan di film yang paling berkesan buat lu apa? Yang film Indonesia deh. Ini 3 hari itu selamanya. Momen si Nicholas Saputra sama siapa sih namanya itu yang ceweknya Adinia Wirasti. Ya, terus mereka lagi stop di mana gitu, terus lagi berenang. Terus si Nicholas Saputra yang ngomong kan ke ceweknya, "Woi, Bugs di scene sans nggak?" Sans katanya. Itu paling keren sih. Kenapa itu paling keren? Iya kayak bahasa sehari-hari aja pada zaman itu ya, Iya. aku kuliah gitu terus mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak Bugs di scene sans ya katanya. Sans katanya. Kayak keren. Coba kalau direka ulang dari versi lu, kalau misalnya lu menjadi karakter itu, Aduh,
Malu gue mas. Kok malu? Ini sama aja kan kamera. Itu kan nggak agak panjang kan? Cuma apa? Ada dialog lain yang lu ingat nggak selain? Ya itu dong. Itu dong ya. Itu Ya, dong, coba. Oke. Apa perlu ada cewek di sini? Enggak usah. Apa ya gue? Bre, bakstisin sans. Sampai. Gitu ya. Pasti karena lu juga sering mengucapkan kalimat itu dulu. Iya, jadi pas ada itu di film itu kayak ih keren ya. Relate. Aku juga sering begitu kalimatnya. Iya. Teman sekelas, ini saya mau ngingetin ya yang mau membeli kaos seperti yang saya pakai ini. Ini adalah kolaborasi antara Authenticity dan Stereo Flow. Ini seorang seniman visual dari kota Jakarta. Bagus bajunya. Bagus nih. Desainnya bagus. Ya, silakan beli di Authenticity Lab ya. Di Authenticity Lab ini ada merchandise kolaborasi hasil karya Komikazer, Stereo Flow, dan Darbots beserta Authenticity. Silakan, Authenticity Lab itu ada di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Tapi kalau tadi bingung soalnya ngomong apa sih? Jangan khawatir, tinggal scan QR-nya di sini. QR code-nya. Kalau di sini nggak boleh katanya editor nanti susah. Di sini juga nggak boleh nutupin muka. Di sini aja. Dan nanti bakal saya kasih tahu kuis Instagram ya. Jangan lupa follow Instagram Authenticity di @authenticity_id. Bakal ada giveaway. Kita segera kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Ngomong-ngomong nih ya, ada Ari Lesmana vokalisnya 420. 420 itu videonya terbanyak disaksikan di kanal YouTube ini. Berapa juta? 3 juta. Alhamdulillah. Apakah lu sudah terbiasa dengan popularitas? Enggak sih, gue sampai hari ini masih merasa gue gini aja sih mas. Masih enggak gimana. Maksudnya masih sesantai ini gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang di jalan yang Mas Ari, Ya bagaimana perasaan lu? Sekarang udah bisa ada remnya gitu. Kalau dulu awal-awal tuh kayak aku lagi makan pun orang minta foto pun aku ladenin gitu. Kalau sekarang tuh ntar dulu ya, habis makan nanti aku samperin gitu. Tapi ya aku nggak pernah ngerasa gimana. Serius. Cuman privasinya aja yang berkurang, itu aja sih. Berkurang sebanyak apa? Ya maksudnya mulai dari kayak lo masuk ke mana misalnya coffee shop lah gitu. Terus udah mulai ada yang lirikan, bisik-bisikan gitu. Terus kayak udah ada yang gue paling sebel kalau orang ini sih Nyetel? Bukan, kalau nyetel biasa lah ya gitu. Ini kadang suka ngeluarin handphone terus videoin diam-diam tau kan. Iya. Itu gue agak kesel sih. Gue agak bete sih sebenarnya kalau gitu. Maksudnya kalau mau kayak gitu datang aja ke gue gitu. Mas kita bikin bumerang yuk atau apa gitu. Jangan mau bikin bumerang nanti suka canggung. Siapa? Mas bumerang yuk. Lu kali. Iya, kalau gue suka males foto aja lah. Bumerang tuh melelahkan tau. Bumerang? Enggak lah, bumerang kan cuma gitu doang kan. Kita harus seru. Gak seru juga gak apa-apa mas. Kasian kalau gak seru. Gue sering tuh dulu kayak kadang di bandara gitu ya. Gue lagi tidur mas, gue belum tidur gitu. Habis manggung gue langsung ke bandara gitu. Gue lagi tidur nih, dibangunin. Mas Ari, ya boleh bumerang gak? Serius. Terus Mau marah tapi aku gak bisa marah ya. Oke gitu. Serius mas. Pernah aku masuk di lift itu di mana ya? Di salah satu, aku jarang ke mall kan. Sensi kalau nggak salah situ. Terus tiba-tiba aku mau ke lantai berapa gitu dari bawah. Aku di tengah gitu diapitin. Terus ada kayak yang ngurusin ininya lah, yang bersih-bersihnya gitu ya. Bukan ada orang biasa gitu. Terus keadaannya tuh si liftnya itu penuh padat kan. Udah maksimal lah gitu. Tiba-tiba dia gini, Mas Ari ya, iya selfie dong di dalam lift. Semua orang pun akhirnya kayak gitu-gitu. Gua harus banget nih di lift dan rame nih gitu. Ya gitu-gitu kan, itu kan privacy ya. Cuman ya udah banyak yang lucu-lucu sih. Asli
Itu yang tadi pas tidur bumerang, terus bumerangnya gimana? Gerakannya gimana? Bangun tidur sudah bumerang. Gue minum dulu kan. Dan gue selalu pakai masker kalau ini kan. Kalau pergi-pergi. Pergi-pergi. Karena memang dari dulu, karena gue tuh ngiler orangnya Mas kalau tidur di parah gitu. Gue tuh kalau tidur ileran lah gitu. Jadi itu salah satu penolong kalau di pesawat gitu kan. Jadi gue suka taruh tisu di dalamnya gitu. Jadi gue kemana-mana pakai itulah kalau tur. Yaudah gue minum dulu sini. Takutnya ada yang mengganggu gitu. Terus nggak sekali lagi. Oh itu orang itu minta. Iya. Yang pertama gagal kayaknya karena yang aku ingat kayaknya mukanya kurang oke di situ. Dia nggak mikirin muka gue. Terus yang kedua oke, yang ketiga dia bilang, Pak D ulang tahun boleh? Pak D ulang tahun boleh minta ucapin nggak? Boleh. Soalnya Pak D pencinta musikmu Mas. Oh terima kasih. Berarti bukan dia ya? Bukan dia. Pak D ternyata. Keterlaluan. Hei, itu siapa yang bangunin orang lagi tidur minta bumerang? Iya, gue tidur di lantai bandara. Padahal di lantai. Iya. Gue udah pakai hoodie. Mungkin karena ngeliat rombongan kali ya. Kru apa nih? Kru Iya, apa? terus pakai mungkin pakai sweaternya ada tulisan 420 atau apa gitu. Wah, ini 420. Terus dia bilang, "Nih, Mas Ari yang udah." Yang mana? Pas tidur. Mas. Bumerang dong. Asli tuh. Kayak ini mimpi bukannya. Serius. Berarti dari lantai bangun. Iya. Duduk dulu. Gue duduk dulu. Loading. Iya, gue ambil tumbler gue minum. Oke. Itu 3 kali lagi. 3 kali. 2 kali bumerang, 1 kali video. Maaf ya aku ngantuk, gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa Mas, kita yang salah. Kita yang nggak enak sebenarnya. Ya lu udah tahu tuh. Gitu. Ya udahlah gitu. Nggak enak tetap dikerjakan. Dikerjakan. Nasib Mas udah dikutuk. Tolong sekali lagi. Itu sih keterlaluan. Gue baru tahu loh ada orang ya biasanya sih lagi makan atau apa ini orang lagi tidur. Lagi tidur. Banyak lah yang aneh-aneh Mas. Banyak. Maksudnya banyak yang ekstrem juga. Kayak gimana? Tiba-tiba ada yang di depan kamarku. Di hotel? Iya, ada. Terus dikasih tahu baik-baik lah sama dikasih tahu baik-baik lah sama road manajerku waktu itu. Ngapain dia di depan kamar? Mau foto, terus pengen tahu aja Mas Ari di mana gitu. Cantik. Cowok-cowok. Ya kalau cowok mendingan diusir. Ya, ya terlepas lah dari mau cewek mau cowok. Terus ini ada beberapa kali tuh kadang orang suka lewat depan rumahku. Aku kan udah pindah ke Bandung. Foto rumahku. Terus ngapain? Terus di DM, ya rumah lu kan asli keren banget, rumah idola gue. Dah, cuman kan istriku nangkepnya beda ya gitu. Ada yang dari Google gitu. Iya serius. Dicari tahu gitu. Kayak penggemar lu aneh-aneh. Aneh-aneh Mas. Aneh-aneh. Ada yang ditato lah di atas alisnya. Apa? 420. Ayo aneh-aneh deh. Vokalisnya aja nggak ditato 420. Iya. Aneh deh. Aneh-aneh. S2 yang S2-nya corporate communication. Yeah. S1-nya Maskom. mass communication. Ya. Kenapa S2-nya corporate communication? Karena lebih ke bisnis gitu. Perusahaan kayak strategi bisnisnya apa segala macam, kayak bikin draftnya apa segala macam gitu. Ya udah. Dan ternyata kepake ya. Itu sebelum lu bikin perusahaannya? Iya. Gitu. Kan itu sebenarnya tuh iseng. Aku nemenin temanku sebenarnya Ke London School. Dia mau daftar S2. Kita pulang lah tuh dari mana aku lupa. Terus tiba-tiba dia ngarahinnya ke kampus. Terus Ri temenin dong. Ngapain? Tes S2. Udah lu nemenin aja daripada di mobil. Karena tesnya lumayan lama kan. Sampai siang lah gitu. Sementara kita dari jam 8. Udah. Aku temenin dia tuh. Malah dia yang gak lolos. Aku yang dapat. Dikasih kan? Tapi nggak full ya. Tapi murah lah. Aku dapat murah S2 tuh. Cuman 25. Pokoknya nggak nyampe 30 juta ya. Dari? Sampai kelar. Oh murah dong. Murah. Apa rektornya penggemar 420? Enggak lah, itu belum ada 420 Mas. Oh belum ada 420? Belum ada 420. Berarti karena apa? Karena pinter? Enggak tahu ya. Aku senang belajar gitu loh. Aku senang di dalam kelas. Makanya aku tuh jarang cabut gitu. Zaman sekolah tuh aku jarang cabut.
Karena menyenangkan menurutku di environmentnya gitu ya. Lingkungannya enak gitu, ada teman-teman. Pas jam istirahat ketemu teman-teman lagi gitu. Kalau lu cabut ngapain coba? Bingung kan? Mendingan gue di sekolah. Berarti lu tuh sebenarnya seseorang yang seneng belajar, seneng bekerja, seneng ngantor. Senang ngantor, iya. Cuman ya sekarang alhamdulillahnya di passionku lah gitu. Iya. Yang aku senang-senang aja gitu. Iya. Alhamdulillahnya aku bikin sendiri gitu. Ya udah. Di luar semua terlihatnya sesantai Itu, iya. padahal tidak santai sebetulnya. Enggak santai sama sekali aku. Sekarang apalagi nih aku bangun pagi mulu, cek email, telepon Edo. Kemana hari ini? Habis ini kemana? Ini, itu, kita. Silaturahmi sih, karena aku percaya silaturahmi itu buka rezeki. Kalau aku. Biarlah lagu lu yang santai ya. Iya. Orangnya emang gak santai. Nggak santai sama sekali. Banyak mikir aku tuh. Apa yang dipikirkan biasanya? Pegawaiku, keluarga, tanggungan. Banyak hal lah gitu. Jadi apa yang aku dapat kalau bisa aku share gitu ke orang-orang gitu. Tapi pernah sampai stres, terlalu banyak pikiran? Pernah. Kapan? Tahun lalu. Ada kejadian gak enak lah di 420. Masalah keuangan. Itu titik terendahku seumur hidup. Serendah apa? Serendah apa ya? Pokoknya aku dihadapin dengan angka yang fantastis gitu. Di umurku 33 tahun pada saat itu. Terus ya si 420-nya yang harus kerja giat untuk mengembalikan keadaannya gitu. Terus aku rubah formasi di dalam tim. Gitarisku ku tarik jadi direktur keuangan. Perusahaan aktenya ku rubah semuanya, kepemilikan logo ku rubah semuanya. Gitu. Terus ya berhubungan pajak juga gitu. Ada permasalahan dengan pajak dengan orang lamaku gitu. Jadi kayak bertubi-tubi gitu. Bertubi-tubi. Tahun lalu ya. Cuma ya, Baru banget dong ya? tahun lalu sebelum Covid deh. Oh sebelum Covid. Ya, akhir tahun 2019. Butuh berapa lama buat hilang stresnya? Nggak lama kalau aku. Aku tuh orangnya kasih waktu buat sedih-sedihan ya bahasanya gitu ya. Galau-galauan gitu. Habis itu nggak bisa aku. Harus cari solusi. Jadi orang keuanganku kita bikin sistem yang benar. Penggajiannya seperti apa. Aku sama Edo cari klien. Gimana caranya kita hidup nih. Alhamdulillah sampai sekarang. Selama Covid aku nggak ada layout. 30 orang itu? Yes. Luar biasa dong. Makanya aku bilang aku tuh nggak sesantai itu sebenarnya. Cuman nongkrongnya sih santai gitu. Iya, Tapi ngobrolinnya udah nggak yang hahihi. Ya adalah hahihinya kayak kita tadi di belakang gitu kan hahihi gitu. Ya ada. Cuman kalau misalnya kayak abis ini nih kalau jadi aku mau ketemu Mas Anton Ismail sama JJ. Ya aku ada keperluan lah intinya mau bikin logo bla 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 karena ada brand yang mau masuk ke aku gitu. Karena aku nggak bisa gambar kan. Suruh JJ yang gambar. Iya gitu kemarin aku udah bilang ya udah gitu. Itulah itu part dari kerjaan kan. Nongkrong tapi kerja gitu. Terus ya udah. Bosen sama kegiatan studio kantor, bikin YouTube. Ya gitu-gitu. Tapi yang seru-seru. Berarti masalah kemarin tuh di luar kreativitas bermusik ya? Iya. Iya, Manajemen berarti? manajemen. Itu isu yang cukup besar menurutku pribadi dan anak-anak di 30 orang ini. Ya gitu. Ada seseorang yang dikorbankan berarti enggak? Iya. Iya, harus. Gitu. Dan kalau part-part kayak gitunya itu aku galak tuh. Aku nggak pelintat-pelintat tuh. Kalau udah nggak suka A ya A, B ya B. Apalagi kesalahannya merugikan banyak orang. Fatal. Harusnya kita udah punya aset banyak banget harusnya. Karena kan kalau aku di 420 itu punya banyak mimpinya gitu. Kayak pengen punya kapal di Bajo, aku pengen punya tempat leha-leha di misalnya di Batu Malang, aku pengen punya tempat leha-leha di kaki gunung mana. Ya buat passive income aja buat anak-anak. Aku pengen punya klaster sendiri. Si 420-nya serius. Semua 420 di satu klaster. Di satu klaster aku pengen beliin semua yang ada di 420 itu. Aku beliin tanah, aku beliin rumah.
Tapi sertifikatnya atas nama 420 ya. Gitu. Jadi nggak bisa dijual gitu. Iya. Ya udah. Tapi kalian pakai. Tapi atas nama 420 gitu. Aku pengennya kayak gitu. jiwa sosial lu tinggi berarti. Nggak tahu ya, aku nggak mikir sampai situ sih Mas. Maksudnya ya udahlah, aku pokoknya ada targetnya kita kerjain. Pokoknya target 40 kita leha-leha. Karena aku pengen pindah ke Bali. 40. 40. Ya, aku pengen buka tempat sarapan buat istriku. Jadi aku subuh paling ke pasar sama istriku, paginya jualan sarapan di Ubud kali ya, American breakfast gitu aku suka banget. Terus ya udah sorenya sunsetan paling kita. Berarti 6 tahun lagi atau 5 tahun lagi tuh target? 6 tahun lagi. 6 tahun lagi kan? Optimisme atau gimana? Optimis atau Harus. Aku tuh nggak optimis nggak pesimis, harus. Nggak ada cerita. jadi bukan persoalan yakin atau tidak? Iya. Pokoknya harus itu. Harus. Berarti sekarang kerja keras sekali dong. Harus. Kerja keras dan bahkan bukan buat diri sendiri ya, buat orang lain ya. Iya, banyak kepala, banyak keluarga, banyak kepala. Tapi aku happy aja. Karena aku pengen tuh kalau aku mati someday gitu ya, yang nganterin banyak udah, it's all. Pengen dikenang sebagai apa? Yang suka ngelawak aja udah. Karena aku kan kalau sama anak-anak kan suka ngebanyol. Oh gitu. Nggak, maksudnya nggak serius gitu. Ya pengennya dikenal kayak gitu. Cuma aku pengen banget nama Lesmana tuh apa ya, jadi sesuatu lah di Indonesia. Oh, udah ada Indra Lesmana, Mira Lesmana tuh. Iya kayak gitu. Tinggal Ari Lesmana ya. Ya misalnya nama anakku siapa bisa misalnya gitu siapa, apa Lesmana gitu. Kok lu anaknya Ari Lesmana. Lesmana? Iya. Pengen lagi ada legasinya gitu. Entah mungkin jadi nama jalan kali. Di klaster. Di klaster benar. Klaster Lesmana. Iya benar. Jalan nomor 420. Enggak lah, tapi kan itu punya 420, gue nggak bisa apa-apa. Kan nomor 422 bukan Oh, iya. bukan berarti milik 420. Ya gitulah, aku pengen itulah banyak apa obrolan tololku lah. Tapi biasanya yang aku mau tuh Tuhan kasih gitu. Gak tahu kenapa. Sejauh ini Ya, karena kerjanya gila-gilaan gitu. lelah nggak? Enggak. Happy. Tidur berapa jam? Tidur jam 11, jam 12, bangun jam 7:30, 7:30. Sarapan, Netflix. Sore jalan kaki sama peliharaanku, anjingku, si Bao. Udah. Ya kebetulan rumahku enak lah gitu. Di daerah Pakar. Oh, dingin dong. Dingin banget gitu. Jadi ya udah gitulah. Hari-hariku tuh gak menarik sebenarnya. Gak menarik sama sekali. Padahal Bandung tuh ritmenya lambat loh. Iya, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa kerja di Bandung, serius. Ya makanya kalau tadi dengan sifat pekerja keras, Yap. milih tinggal di Bandung nggak cocok. Gak cocok. Tapi gue perlu tempat tidur yang enak. Bandung. Terus rumahku biar produksinya murah banget. Karena nggak ada AC kan. Oh, iya, Listriknya murah. Karena ada GoPakar. Iya, gitu. Ya tapi yang penting kan istri nyaman, bahagia. Iya, itu pilihannya dia. Itu kado merit yang kedua. Maksudnya 2 tahun gue merit. Itu kadonya. Gitu. Pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung. Dia dari mana? Aslinya Jakarta. Terus gue sempet jadi curhat nih. Abis itu sempat pisah sebelum merit kan. Waktu zaman kuliah tuh. Pisah 4 tahun. Dia di Bali. Dia adalah 5 tahun 6 tahun di Bali. Terus abis itu satu momen ketemu. Udah. Tanya punya pacar gak? Enggak. Kamu punya pacar? Enggak. Ya udah. Lanjut. Unik juga orang Jakarta minta tinggal di Bandung tuh jarang loh. Iya. Dulu aku di Bintaro. Gak kuat aku. Apa yang bikin gak kuat? Macetnya aku. Aduh. Jakarta tuh aku gak bisa deh. Aku tuh gak bisa telat orangnya. Paling gak bisa telat. Risih aku. Gitu kalau telat. Apalagi kerja. Lagu yang dihasilkan di Bandung banyak gak? Gak ada. Kenapa? Gue bukan tipe musisi yang ke pantai bikin lirik, ke gunung bikin lirik, nggak bisa. Gue deadline yang bisa bikin gue bekerja. Oh gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman udah ayo dong. Ya misalnya gini, bulan depan kita udah harus rilis. Oke. Pinter tuh gue. Jadi harus ditekan Spontan dulu. ya, harus spontan. Iya, harus spontan gitu. Lagu yang paling cepat Zona nyaman. berapa menit? 5 menit kali. 5 menit. 5 menit.
Itu momennya apa tiba-tiba kok bisa secepat itu? Oh, gara-gara aku pernah bilang sama Ruth, sama Robi, sama Nui. Aku tuh pengen banget 420 tuh kayak Melly Guslow gitu. Bisa bikin soundtrack gitu. Bikin lah. Kebetulan pada saat itu ditawarin sama Visinema Pictures tuh untuk ada satu laguku Aku Tenang itu dipakai di dalam satu scene. Terus aku mikir kita bikin peluru aja. Bikin proposal lah. Udah Mas Angga nanya ada lagu baru gak Ri? Ada nih nyanyiin. Langsung hari itu juga langsung tanda tangan kontrak. Dibayarnya nggak terlalu gimana. Cuman yang bikin happy gitarisku sama manajerku pada saat itu belum pernah ke Bali. Jadi kami ditraktir ke Bali. Udah ore kita ke Bali. Murah sekali dibeli. Murah sekali. Dan kebetulan waktu itu gitarisku pas packing bawa jaket, bawa hoodie. Gue mau masuk klub nih katanya. Di Bali tuh juga semua orang pakai sandal jepit. Oh gitu katanya. Karena belum pernah ke Bali kan. Ya udah akhirnya kita ke Bali lah. Fun lah di Bali waktu itu. Jadi itu gara-gara si Angga nanya, pokoknya lagu baru nggak? Iya. Itu pun padahal belum ada ya? Udah ada. Tapi masih kasar lah gitu. Ya udah. Begitu dia nanya ada langsung tembak aja ada gitu. Padahal belum yakin itu. Iya, gua kan orangnya gitu. Bisa ini Ri? Bisa. Padahal nggak bisa tuh. Tinggal browsing. Apalagi selain itu yang ditanya sebenarnya belum yakin tapi asal tembak aja. Banyak kayaknya ya. Banyak banget lah. Aku tuh bisa hidup tuh kayaknya dari itu deh. Serius. Ngedit dari handphone misalnya gitu. Misalnya kayak brand gitu. Bikinin video yang kocak-kocak dong ini berapa lama? 3 menit. Aku nggak pernah kan bikin kayak gitu-gitu. Bisa. Angkanya cocok bisa gitu. Ternyata bisa. Jadi tidak ada yang nggak ada yang nggak mungkin. Ya, bisa pasti. Makanya ketika pengen punya kapal di Bajo, pengen punya kelas, bisa nggak? Bisa pasti. Luar biasa ya teman sekelas. Nah, aku nggak bisa seidealis itulah. Maksudnya kadang ada orang yang ya mungkin bapaknya siapa gitu ya, keturunannya siapa gitu, terus yang ngeband aja gitu. Mau laku nggak laku yang penting eksistensi gitu. Gua nggak bisa. Tapi lu besar dari keluarga yang seperti apa? Ya di daerah gimana sih Mas? Orang tua aku yang ibu rumah tangga, terus papaku kerja di satu perusahaan yang bagus gitu. Dan dari dulu bokapku selalu kayak tadinya sih maksudnya ikutin lah jalur gue gitu. Cuman pada akhirnya ketika dia ngeliat bermusik dia bilang udah suka lu. Ya itu ya dia bilang jalanin hobi apapun yakin. Mertua gue juga ngomong gitu. Apapun hobi lu jalanin fokus pasti jadi sesuatu gitu. Udah dari situ. Dan salah satunya senang jualan tadi ya. Makanya sebenarnya waktu kerja jadi marketing kartu kredit pun karena senang jualannya itu ya? Iya. Enggak. Aku kalau di bank itu gara-gara aku nggak bisa bangun pagi. Aku pengen jadi orang yang disiplin. Aku bangun pagi. Makanya kerja di bank. Udah tuh. Ngerasain tuh. Berdiri di mall. Ya kalian ini kan orang yang sering dihindarin orang-orang ketika punya kartu kredit enggak? Iya. Rasanya apa ketika ditolak itu? Ya udah mau gimana? Kan ada targetnya. Lu harus ngejar itu gitu. Kalau enggak lu ntar supervisor lu nanya kan. Marah-marah. Daripada lu dimarah-marahin. CCTV di mana-mana lagi. Udah. Tapi lu seorang sales yang baik. Ya alhamdulillah. Gua naik beberapa grade pada saat itu jadi supervisor. Jago jualan berarti ya? Enggak juga sih, rezeki. Apa? Kerja keras bertemu dengan waktu yang tepat itu namanya hoki. Tapi lu paling bisa jualan. Enggak juga sih. Tapi hebat tuh kartu kredit naik. Iya. Nah kan lu ada single kursi goyang. Ya. Seandainya single kursi goyang itu sebuah kartu kredit, Aplikasi ya? aplikasi apa? Caranya? Iya, bagaimana? Coba misalnya gua konsumen dan lu ingin menjual ke gua single kursi goyang. Oke. Halo, selamat siang Pak Soleh. Oh iya siang. Selamat siang Pak. Hai siang. Boleh tahu namanya siapa Pak? Kenapa? Saya mau mendata untuk aplikasi terbaru dari kita. Bang hura-hura terus. Bangnya lucu ya. Iya. Boleh tahu namanya siapa Pak? Soleh. Oh Soleh.
rajin sholat dong. Lumayan. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, Bapak sering bersantai nggak di akhir pekan? Oh iya memang akhir pekan kan Nah buat kebetulan bersantai. aplikasi kita ini namanya Kursi Goyang Pak, gitu. Jadi kita ada promo-promo menarik dan saya rasa Pak Soleh cocok untuk aplikasi ini. Kenapa? Karena, aduh susah nih ngomong. Karena apa ya? Nah ini yang gue nggak suka nih dari masalah nih. Pertanyaannya tuh galak banget. Kok galak? Kalau galak mah kenapa? Oke. Itu galak. Kenapa? Kan gue masih sopan Iya, loh. kenapa? Karena aplikasi ini enak banget didengar dan setidaknya bisa meredam permasalahannya Mas Soleh. Mungkin Mas Soleh ada permasalahan di luar sana gitu. Jadi ini bisa membuat Mas Soleh jadi lebih santai gitu. Mau dicoba Pak aplikasinya? Boleh. Emang kenapa saya bisa lebih santai itu karena apanya? Karena notasinya, karena iramanya, karena liriknya gitu. Dan aku yakin ini jarang orang yang punya. Dan mungkin bisa dibilang ini satu-satunya yang ada. Tapi saya kan nggak suka kursi goyang dan nggak punya kursi goyang. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa kursi goyang bisa bikin saya santai dan meredam masalah saya? Sesuai dengan kayak Chris Martin bilang, kalau nggak dicoba kan nggak pernah tahu Pak. Monggo dicoba. Sungguh persuasif ya. Ya karena gitulah dulu. Sopan. Harus sopan iya. Kadang dimaki-maki gue harus sopan. Lu tuh berarti sabar ya. Sabar ya? Nggak juga sih. Jadi sales sabar dong. Iya jadi sales sabar. Cuman lagi belajar untuk meredam temperamen. Lu pemarah? Iya. Kayak gimana pemarahnya? Nggak baik ya sebenarnya ya. Gimana? Di jalan gitu. Sumbu pendek. Iya. Kejadian terakhir apa yang melibatkan sumbu pendek? 3 hari yang lalu masih Mm-mm. rebut-rebutan jalanan Di mana? di dekat pertokokan situ menuju ke kantor. Diklakson-klaksonin lah intinya. Kirain bukan gua gitu Mas. Ternyata gua. Udah berhenti gue. Terus Ya gitu. turun. Terus Ya udah dia nanya mau apa gitu. Ayo main sini. Badannya gede banget nih. Iya gitu. akhirnya ditutup dengan apa itu? Cabut dia. Kenapa cabut? Lu ngomong apa sama dia? Ya kayak ya nggak tahu dia tiba-tiba cabut aja gitu. Mukanya langsung berubah. Ketika gue nggak tahu. Mungkin dia pikir, "Ih, kakak." Mungkin gitu kan. Mungkin. Aku nggak tahu lah gitu. Cuman itu nggak baik lah. Perkelahian sering dong? Dulu ya. Sesering apa? Sering banget. Aku tuh nggak bisa lihat temanku disenggol gitu. Nggak bisa aku. Paling depan aku. Padahal badan paling cungkring. Ya. Tapi gesit. Boleh diadu. Boleh. Kalau berantem lebih sering menang apa kalah? Menang. Selalu menang. Kalau nggak menang pakai alat bantu biasanya. Ya dulu lah. Tapi sampai akhirnya istriku, orang-orang dekatku bilang sabar lari gitu. Dan tahun lalu aku berhasil tuh, aku puasa sabar namanya. Gimana? Pokoknya siapapun yang ngajak aku ribut di jalan dimanapun, aku cuman senyum aja. Gitu. Udah lama banget lah, enggak. Prinsip yang konsisten lu pegang selama bertahun-tahun apa? Uang. Apa itu? Ya jangan pernah ngobrolin uang sama gue. Maksudnya? Ya kayak misalnya kayak naker-naker orang pakai uang tuh nggak bisa gue. Lu kayaknya duit tuh ada segini dan gini. Misalnya kayak apa? Berapa sih gaji lu? Oh, Gitu. Apa hal itu sensi? kenapa sensi? Ya uang mas. Gitu. Oke, saudara-saudara, ini mumpung lagi santai dan semoga sabar menanti kaos ini datang ke rumah teman sekelas. Kalau mau memiliki kaos-kaos kolaborasi antara Authenticity dengan Stereoflow, dengan Comikazer atau Darbots, itu seniman visual kondang dari ibu kota, silakan lihat di Authenticity Lab. Di situ ada merchandise kaos-kaos yang seperti yang saya pakai ini. Dan Authenticity Lab itu ada di Tokopedia, Shopee, serta Lazada. Atau kalau tadi pusing, aduh gimana QR code. Yoi. Enggak ya, enggak boleh. Sini. Jangan lupa follow Instagram Authenticity di @authenticity_id karena nanti bakal ada giveaway. Kita kembali setelah yang mau lewat berikut ini.
Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Momen lu jatuh cinta sama musik itu seperti apa? Waktu pertama kali jatuh cinta? SD Shania Twain ya? Yang mana? You're the only one that I want. Still the one. Still the one. Iya itu. Shania Twain. Iya. Kenapa? Cantik, seksi, SD ya. Kelas Kelas 3, kelas berapa ya? SD kali. Terus setiap ada itu gua ambil raket tenis bokap gua. Terus gua potongin tazos tuh zaman dulu, jadiin pick. Iya. Terus ikat tali rafia seolah-olah gua main gitar gitu. Itu sih yang gue inget ya. Iya. Habis itu ya udah mulai berkembang. SD pertama kali bawain bunga, kumbang di taman, Riff Bintang Kejora, gitu. Mr. Big, Bumerang. Yang? Ku tak mengerti betapa ku merindunya saat-saat yang indah. Gitu. SD itu. SD. Apa yang membuat lu jatuh cinta? Kalau Shania Twain itu, iya, keren aja lagunya gitu. Dan gue tahu nih lagu pasti abadi gitu. Pas gue denger, keren. Padahal sebenarnya nggak ngulik-ngulik banget. Gitu. Aku tuh sebenarnya kalau musik tuh juga nggak terlalu deep gitu mas. Maksudnya kalau dengerin musik selalu satu album gitu. Cuman nggak pernah. Gue susah nginget judul lagu kan. Ya, gue taunya yang enak-enak aja gitu. Tapi gue selalu dengarkan musik. Update gitu. Tapi lagu sendiri nggak pernah lupa dong? Oh, sering. Sering lupa? Sering lupa gue. Ya maksudnya ada lagu-lagu yang mungkin gue jarang bawa gitu. Tiba-tiba di request sama eventnya gitu. Ini song pertama apa song kedua ya gitu. Jadi gitu-gitu lah. Kalau enggak lempar ke penontonnya udah. Oh. Udah. Kalau lupa set gitu. Oh iya nih benar. Padahal baru berapa album kan, tapi itu 3 ya. Iya. Kalau fisik udah mau kelima. Fisik udah mau. Baru Ya 10 tahun. Ada alasan tertentu kenapa lagu tertentu nggak pernah dibawain? Mungkin karena ngeganggu setlist kali ya. Mungkin dari yang upbeat naik tiba-tiba mungkin aduh kalau dimasukin ke sini dia jadi turun gitu. Dan aku tuh sama 420 enggak pakai setlist. Oh nggak pakai set? Nggak pakai setlist. Terus gimana menentukan? Cuman tahu intro outro-nya apa gitu. Tengahnya apa, patokannya udah tahu gitu. Terus kalau lihat keadaannya misalnya di daerah ini, kalau kita bawain lagu ini nih, ini pasti moodnya turun gitu. Kita harus bawa lagu yang ini. Tapi intro, outro dan di tengah itu selalu sama atau? Sama, pakem. Gitu. Lagu apa aja tuh? Pertama tuh realita. Ada sequencer realita yang tadi soal tato itu. Di tengah itu aku tenang. Terakhirnya Fana Merah Jambu. Ditutup outro-nya sama lagu ini. Indonesia bukan satu lagi itu apa ya? Lagu kebangsaan gitu lah. Lagu nasional sorry. Itu outro-nya. Kenapa 3 lagu itu selalu jadi formula yang tepat? Pas aja gitu. Gak tahu kenapa dari dulu. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa ngalahin. Pernah bawain Zona Nyaman di terakhir kok kayaknya nggak sebagus si Fana Merah Jambu itu. Banyak lah kita sering gonta-ganti gitu. Cuman nggak dapet. Akhirnya ketemu di formula 3 itu. 3 itu. Ya. Zona Nyaman sesudah aku tenang dah tuh. Baru tinggal dimainin. Dilihat moodnya nih. Iya, karena kan yang paling susah tuh sebenarnya kan di lagu keduanya tuh. Pertama tuh udah tahu tuh. Terus keduanya kalau salah dikit nih, udah tuh. Aduh. Harus naikinnya tuh susah gitu. Ada panggung yang tidak berkesan buat lu? Ada. Di mana? Kita bilang main di satu acara ternyata itu kamuflase, ternyata itu politik. Oh. Ada salah satu parpol lah. Terus waktu manggung gimana dong? Akhirnya dibuka buat umum. Gue bilang ya udah anak-anak pada datang nonton. Naik-naik ke atas panggung gitu. Dan gue nggak peduli juga sama orang parpolnya. Ya itu kita kecolongan lah. Karena nggak ada warnanya, maksudnya nggak inilah, nggak merepresent sesuatu gitu si politiknya, partainya. Ternyata oke. Saya ditipu ini. Iya. Terus pelajarannya apa ya dari situ? Ya nggak mau main politik. Kalau panggung paling manis yang pernah lu hadapi? Banyak. Kalau konser tunggal 10 kota bikin sendiri secara masif, itu manis semua.
semua showcase yang di itu GKJ Hah? itu pertama. Habis itu Limunas. Ya, Liga Musik Nasional. Heeh. Makassar sih kalau aku 81.000. Di mana? Makassar. Enggak, apa di tempat apa? Lapangan. Apa rasanya melihat 80? Gue nggak bisa dengar suara gua. Monitornya kalah. Terus saking orang nyanyi semua. Nyanyi semua, terus barikatnya udah mulai ringsek tuh. Mm-mm. Pokoknya aku bilang kalau rusuh kita stop. Tapi untungnya mereka nggak rusuh, sama sekali nggak rusuh. Walaupun itu jebol, tapi nggak dorongan nggak apa gitu. Aku nggak bisa ngeliat ujungnya. Saking Ujung banyak. situ. Iya, 81.000. Iya, itu. Yang terbayang di benak apa saat itu? Nggak tahu lagi kapan ini gitu. Nah itu dong. Pas bawain lagi ada satu lagu tuh yang benar-benar aku nggak nyanyi dari depan sampai belakang tuh. Lagu apa? Aku tenang kan. Mm. Terus ya udah. Mereka nyanyi itu kayak, wah ini harusnya ada nyokap ada bokap nih. Ada istriku lah. Nonton. Kenapa? Ya momen lah. Aku nggak tahu ya. Bagiku itu satu-satunya yang pernah mungkin sekalinya ya kita 420. Aku nggak tahu kalau band lain ya 81.000 mungkin bagi band-band lain kecil gitu. Tapi bagi itu gede banget. Apa kata mereka orang tua dan istri tentang kesuksesan lu sekarang? Yang penting sehat. Terserah lah. Yang penting kamu sehat. Karena khawatir capek ya. Iya. Tapi termasuk bandel sih badanku. Termasuk yang karena aku tuh suka makan kan. Mm-mm. Jadi kapanpun aku ngunyah. Dan aku pelor. Nempel molor. Yoi. Cukup makan, cukup istirahat. Iya itu nggak tahu kenapa. Jadi giftnya gitu. Jadi kayaknya stabil lah. Stabil. Dan kurus-kurus aja lagi banyak makan. Iya. Beratku tuh cuma 61, 60, 59, balik lagi 60. Udah nggak bisa kemana-mana gitu. Pengen sebenarnya 65 lah setidaknya. Ya udah, makan aku lumayan banyak lah, sehari bisa 4 kali gitu. Cuman nggak banyak ya. Maksudnya aku tuh makan sedikit tapi sering gitu. Tipenya gitu. Jajannya banyak. Ya lu diberkahilah dengan metabolisme yang Iya, bagus berarti. mungkin ya. Vitamin, madu, Mm-mm. minyak ikan. Serius. Minyak ikan. Iya. Istriku agak bawel soal-soal kayak gitu. Itu tadi tes gua aja ada vitamin tulang, vitamin apa. Ya karena kemarin habis patah tulang kan. Oh, yang makanya lu nggak bisa main gitar itu. Iya, belum kuat gitu, belum kuat. Kalau bikin lagu apa bahan terbaik yang jadi inspirasi lu sekarang? Rasa dari teman-temanku aja. Aku pengen ada rasa teman-temanku yang pas aku bikin dari album pertama tuh, rasanya itu bahannya. Itu yang aku perlukan sekarang. Dan itu sekarang lagi dibangun lagi gitu. Maksudnya dicari tahu oh, kemarin kemana rasanya ya gitu. Mencoba mengingat rasa yang Yes. pernah ada itu. Iya. Tapi bukan bikin formula yang sama, Iya. tapi lebih ke ibaratnya kalau mobil tuh diblongkan lah si remnya gitu. Jadi gas aja terus gitu. Mau nyampe Iya. jurang kayak mau nyampe mana yang penting gas. Rasanya itu berarti. Rasanya itu yang kemarin bukan hilang sih sebenarnya, lebih ke ya mungkin karena kesibukan, turnya panjang. Jadi monoton kan. Template aja gitu. Jadi mencoba mengulang rasa yang Mengulang rasanya itu, aku rasa itu bahan yang paling terbaik sekarang. berarti kenangan paling manis waktu album pertama dong kalau proses bikin. Iya, itu. Karena kan ya standar band-band lah maksudnya. Kalau album pertama tuh kan nggak ngejar apa-apa ya. Ya itu. Aku rasa semua band juga kayak gitu. Jadi Pertama album kedua gitu. kalian mencoba menurunkan dulu segala macam ekspektasi atau apa-apa yang penting Ya, nikmat. nikmatin bikin lagunya. Gitu. Walaupun nggak rapi datanya pun gitu, tapi kalau rasanya enak, sikat. Ada deadline-nya. Ada deadline kita. Karena lusa tuh aku mau masuk ke lagu baru. Heeh. Jadi lagunya itu mau dibikin graphic book. Mm-mm. Karena aku kan nggak suka baca, sukanya lihat gambar. Sama sekali aku nggak suka bacaan. Terus ya udah abis itu langsung mau dibikinin film sama salah satu penulis dan dia pernah bikin film dan cukup berhasil. Sama Marcella. Oh, Marcella FP. Yes. Berarti Visinema lagi. Nggak tahu ya. Oh, pokoknya Marcella FP. Ya. Dan yang lagu baru ini menurutku cukup menarik, cukup unik gitu. Karena Ya pasti belum pernah aku angkat gitu. temanya. Satu, yang kedua, 420 itu kan jarang yang cinta gitu. Mm-mm. Yang ini cinta. Cerita tentang sepasang suami istri yang di tengah perjalanan istrinya convert ke agama lain. Gitu.
Pengalaman siapa? Sahabatku. Sampai akhirnya, dan mereka married udah lama nggak, sampai belum punya baby gitu. Terus ketika mereka berdamai dengan dirinya masing-masing, dengan agamanya masing-masing, karena kan sempat agak berjarak lah gitu, berapa lama gitu, setahunan ada kali, nggak lama abis mereka oke, kita fine ya dengan kayak gini, yang satu gini, yang satu gini gitu, kiblatnya udah berbeda gitu. Iya. Malah dapat momongan. Gitu. Manis sekali ceritanya. Iya, itu yang lagi aku angkat. Jadi dari lagu diangkat Graphic book. graphic book, nanti film. Ya. Jadi nanti bakal ada kita pendalaman ceritanya segala macam, itu buat bukunya segala macam. Tapi kalau liriknya udah boleh dibagi judulnya? Judulnya Mangu. Artinya apa mangu? Shock. Oh, gitu. Termangu. Oh, makanya termangu tuh. Shock. Ya, kayak kaget gitu. Ya. Termangu hatiku, kau menggenggam. Kayak gimana? Refnya dong, refnya. Apa ya? Kalau terakhirnya, cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Ini soal hati yang ku yakini. Gue nggak peduli agama lu apa, gue cinta mati amat. Banyak bakal yang relate sih ya, di Indonesia ya. Nggak tahu aku ya. Banyak yang beda agama kan. Enggak, maksudnya kalau beda agama kan biasanya, kalau yang biasanya di tongkronganku tuh kan misalnya sebelum merit tuh. Iya. Ada yang pindah, ada yang masing-masing. Iya. Ini pas kawinnya udah merit lama, Tiba-tiba pindah agama. tiba-tiba pindah agama. Dan dua-duanya aku deket lagi gitu. Berakhir bahagia nggak? Bahagia lah. Oh, makanya lagunya pun manis kayak gitu. Enggak, aku menceritakan keadaannya pas dia menceritakan, aduh dia gini, dia gitu, dia gini, dia gitu. Aduh gimana ya Ri gitu. Dia sampai mempelajari kitab sebelah, dia mempelajari kitab dia gitu. Yang benar yang mana gitu. Pada akhirnya semua meyakini masing-masing, tapi bisa hidup masing-masing. Iya, ya gitu. Termangu hatiku, kau menggenggamku menadanya, oh gila, ini tak biasa. Tertegun hatiku, kau menggenggamku menadahnya. Itu karena dia bilang ada momen-momen yang di meja makan gitu. Dia kayak gila, dia berdoanya ada gini Rory gitu. Mau tidur gitu. Ya menurutku ceritanya menarik. Ya udah. Next. Jarang nulis lagu cinta ya? Ada lah, ada. Tapi nggak terlalu banyak. 1, 2 lah ada. Kenapa cuma segelintir di antara sekian banyak? Gak tahu ya. Gak tahu. Banyak yang harus diangkat selain cinta gitu. Atau kisah cinta lu tidak berkesan? Ada lagu cintaku yang ku bikin untuk istriku, ada. Itu hitam putih tuh. Itu. Terus udah itu aja kayaknya ya. Kurang berkesan mungkin? Bukan kurang berkesan, nggak semenarik itu buat. Topik cinta tuh tidak menarik. Kecuali isunya menarik. Aku mau kayak gini gitu. Ini menarik gitu. Ya udah, ayo. Tapi kalau cuman kayak ditinggal, sedih, ya udahlah ya. Armada juga punya gitu. Anak-anak Armada atau siapa gitu. Teman-teman. Berarti kisah-kisah patah hati itu bukan yang menarik Iya, buat. ya itu kan. Ya ntar lu juga balik kan. Terdapat yang baru juga gitu. Tapi berarti atau jangan-jangan tidak pernah patah hati? Pernah. Pas aku pisah sama istriku tuh kan, sebelum pacaran kan pisah. Iya. Ya udah. Tapi kayaknya lu tipe yang bisa dengan mudah melewati patah hati itu ya? Kalau yang dia enggak. Oh enggak? Enggak, susah tuh aku. Berantakan. Seberantakan apa? Oh, berantakan banget. Parah. Suram. Iya, suram. Ya segitunya lah. Gak apa ya. Perbuatan bodoh apa yang lu lakukan? Biasanya laki-laki kalau sedang galau dan suram seperti itu melakukan perbuatan bodoh. Kalau perbuatan bodoh banyak kayaknya. Cuman aku udah lupa ya zaman-zaman itu. Banyak hal-hal yang bikin aku lupa gitu. Ya paling jadinya ke karya. Oh. Aku tuh kalau lagi sedih tuh kayaknya karyanya lebih gimana gitu. Gak tahu ya. Iya, tapi tidak diungkapkan soal patah hatinya ya? Enggak.
malah ke yang lain energinya. Kan, Aneh. ya Rian Demasif kan bikin lagu Cinta Ini Membunuhku gara-gara patah hati kan. Nah, aku nggak bisa. Kalau cara lu bernyanyi itu inspirasinya dari mana? Apa ketika lu mencoba menyanyi kan pasti orang mencari tahu bagaimana dia gaya bernyanyinya. Dari mana gaya bernyanyi ini? Setelah jalan lama gini, kayaknya aku tahu dari bokap kayaknya. Oh dari bokap? Iya, kayaknya bokap. Karena bokap suaranya bagus banget. Cuman ya buat senang-senang aja gitu. Terus azannya jago banget. Suara azannya bagus banget gitu. Jadi kayak ada part-part yang aku denger kok kayak nyanyinya kok aku kebawa ya gitu. Di suatu momen-momen gitu kayak dia nyanyi misalnya lagu ku coba bertahan mendampingi diriku gitu-gitunya tuh. Kayak dulu kecil sering denger dia gitu. Jadi kayak bokap deh. Alam bawah sadar Alam bawah sadar. mempengaruhi gaya bernyanyi. Iya, kayaknya bokap. Karena bokap good singer, keren. Komentar dia tentang nyanyian lu? Bagus dia bilang. Dia yang sampai hari ini juga kadang suka nggak nyangka gitu kalau kamu yang bikin nih. Iya. Dari awal, iya. Masa sih gitu. Dulu awal-awal. Oh gitu. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang sudah anak gua jago. Enggak, dia lebih membandingkan lah. Misalnya kayak ini belum bisa ngalahin zona nyaman. Oh gitu. Gitu, misalnya gitu. Kalau ini bakal bagus cuman nggak terlalu gimana. Dan pendapat dia selalu benar. Yes. Iya. Dia dan istriku lah sama. Emang mereka suka kalau belum bagus bilang jelek. Bilang. Apa komentar paling nyelekit? Gak enak banget sih. Gitu. Gak enak. Ya. Misalnya liriknya gitu. Istriku tuh pemikirannya agak berbeda lah gitu. Bisa dibilang idealis. Kadang aku bikin lagu yang terlalu idealis. Ini nih aku suka. Tapi kan orang memilih yang ini gitu. Ya terserah. Kalau gitu yang mana yang didengarkan? Aku ambil tengah-tengah biasanya. Biasa aku revisi lagi. Ada kata-kata yang dia seneng aku taruh. Gitu. Ya. Supaya ya dia ada pendapatnya yang Iya, di combine gitu. Karena aku dari dulu memang senangnya boleh aku ada di skena independen ini, tapi aku pengen dikenal di industri. Industri yang masif ya. Iya. Gitu. Aku nggak mau. Kayak ibaratnya kayak gini deh. Kalau album tuh kayak Niji album pertama. Dia kan bisa dibilang liriknya bahasa Inggris pada zaman itu, tapi bisa main di pensi, bisa main gitu. Tapi di label gede. Ya, kayak gitu. Aku selalu berpatokan sama itu. Diterima di 2 skena ya. Ya, aku selalu berpikiran kayak gitu. Sekarang sudah tercapai sepertinya ya. Udah kayaknya ya. Kayaknya udah sih. Udah. Kalau manggung nyeker itu dari mana ininya datangnya? Dari Nui, gitarisku. Nggak betah pakai sepatu. Dari dulu. Ya pokoknya dia bilang cari yang paling nyaman lah gitu, buat gue. Oke. Ternyata pas dia cobain nyeker, ini kita cuek katanya, bebas. Gak perlu mikirin sepatu harus ini harus itu. Ya udah. Biar berasa seperti latihan di studio karena harus lepas sepatu. Iya. Ya cuman ya itulah kalau hujan, paku payung. Iya ngeri. Pernah cedera? Wah, sering. Aku pernah lagi loncat gitu, saat di bawahnya paku payung. Selep. Staples gitu. Apalagi kalau udah sebelum kita tuh misalnya ada di pensi gitu, sulap-sulapan. Yang tiba-tiba jemburin apa gitu, terus ada barang-barang yang tajam gitu, udah dibersihin tapi kemudian pasti ada yang masih nyangkut gitu. Ya udah, terima resiko deh. Beresiko ternyata ya manggung 420 itu. Parah. Kesetrum standar. Kesetrum karena nyeker. Iya, apalagi kalau floornya basah. Udah pasti tuh. Udah pasti. Kadang aku nggak pegang mic. Takut ya? Takut aku. Bibir gue berbum gitu. Ada ini nggak musisi yang pengen lu kolaborasi? Ada. Yang belum kesampaian siapa itu? Ebit Gade. Kenapa? Satu-satunya aja udah dia. Paling kemanusiaan. Terus kayaknya orangnya baik banget.
tulus gitu karyanya. Ya, pengen banget. Kalau ada lagu yang pengen lu bawain sama dia, lagu apa? Kali di sana ada jawabnya. Lagu-lagu yang suka pas diputar pas berita bencana ya? Iya. Tapi keren kan? Ya keren sih. Ebit G.Ade kapan lagi? Jimmy juga suka Ebit G.Ade tuh. Iya, Ebit Jimmy G.Ade. pernah manggung tuh. Serius? Kalau nggak salah ya dulu pernah. Sama di upstairs. Iya. Ah, serius? Waktu Bawa ada Matraman Ebit G.Ade-nya. enggak, kayaknya bawa-bawain. Ada dulu lagu ini festival Jakarta Atmosphere. Dulu 420 belum ada kayaknya. Tahun berapa? Pokoknya gua nge-MC-nya sama Sarah Sehan berapa. Sarah Sehan? Iya, MC-nya gua sama Sarah Sehan berapa tahun. Itu ada momen itu. Sama kayak Navikula sama God Bless. Ebit G.Ade sih aku. Pengen. Kalau menurut lu lagu 420 yang bakal bagus dinyanyikan sama Ebit G.Ade, Kita Pasti Tua. kita pasti tua. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya sih cocok dari notasinya. Mendayu-dayu gitu. Kayaknya. Buat musika kan masih menaungi Ebit G.Ade kayaknya. Iya. Tolong, Oh iya, dia musika itu. Ya tolong dipikirkan itu lagu Kita Pasti Tua. Tua dibawakan sama Ebit Ebit G.Ade. Bagus itu pasti tuh. Iya, Ebit G.Ade. Kolaborasi seperti ketika Iwan Fals dan musisi-musisi muda. JJ sama JJ gitu. Iya, silakan lah musika. Ayo dong. Ini ide dari saya. Tolong dong kalau orang musika nonton atau keluarganya Ebit G.Ade bilang sama Mas Ebit tuh 420 udah ngizinin. Iya, ayo dong. Bukan ngizinin sih, pengen dibawakan. Pengen, iya. Tapi kalau Ebit G.Ade bilang bukan Kita Pasti Tua, saya sudah tua. Setelah 10 tahun berkarir, apa yang mimpi belum terwujud? 10 tahun. Iya kan 10 tahun berkarir nih sebagai 420. Mimpi apa yang belum terwujud dari sisi musik? Ya pasti masih ada beberapa kota yang belum pernah kita datang. Gitu. Ya sekitar 30% lagi lah. Itu. Terus baru sekali main keluar kan, Malaysia. Pengen sih main ke kayak Australia, Jepang gitu. Yang lain-lain. Harusnya tahun lalu ya. Cuman Covid kan cancel semua. Itu aja sih. Itu doang ya. Kalau untuk bermusiknya ya. Karena waktu kita pertama dan belum ada lagi gitu. Kita main waktu itu di Kuala Lumpur. Ternyata aku kayak berasanya kayak main di kayak manggung di Bekasi. Kenapa? Ya sih ngelong gitu. Semuanya nyanyi dari lagu pertama sampai lagu kedua. Terus kita jual tiketnya cepat banget. Dengan harga segitu ya. Lumayan mas. 800.000 apa ya? Mahal. Mahal. Terus full sold out 2 hari apa ya? Jual tiket terus nyanyi gitu. Kayak ih keren nih gitu. Apa band gue doang ya? Apa Nora ya gue gitu. Aku nggak tahu kalau band-band yang lain ya. Gitu. Pengen lah ke luar negeri lagi. Ya nunggu. Seneng jalan-jalannya sih. Sama kuliner. Ya nunggu Covid berlalu lah. Iya, kapan ya? Ini ada kenang-kenangan dari podcast Naik Kelas buat Ari Lesmana, buat semua bintang tamu. Ini. Itu yang buat lo, ini yang buat ditandatangan. Oke, terima kasih. Nanti buat teman sekelas yang mau mendapatkan, nah ini benar nih permanen marker. Tolong tanda tangan. Yang mau mendapatkan kaos bertanda tangan Adi Lesmana, silakan follow Instagram @authenticity_id. Harus follow Instagramnya @authenticity_id ya buat dapetin merchandise atau kaos podcast Naik Kelas yang resmi dari kami ditandatangani oleh Adi Lesmana. Coba boleh diginin? Oke, kemana? Situ. Nah, tanda tangan lu gitu doang ya? Tapi susah loh mas. Itu apa sih? Gambar atau apa? Maknanya apa? Ari. Oh, A. Ari gitu. Itu doang. Dari umur berapa itu tanda tangan begitu? Dari dulu, dari SD. Dari SD. Dari SD udah begini. Perubahan yang terjadi dari SD apa? Kan Gak ada. begitu dari. Udah begini dong udah. Wah, lu orang yang konsisten ya? Gue otentik banget. Otentik. Asik. Asik. Narasumber yang mengerti keywords. Iya dari dulu gini nih. Gua juga mirip tapi ada perubahan. Kalau gua dari S-nya begini sekarang jadi begini. SD begitu. Tapi kalau lu hebat tuh. Dari dulu gini.
KTP apa semuanya dari dulu gini. Berarti lu Ijazah. orang yang sudah tahu apa yang dimau sejak dulu ya. Enggak, karena ini yang paling gampang ya. Gitu loh. Oke, terima kasih loh Ari. Sama-sama. Sudah datang ke podcast Naik Kelas. Siap, terima kasih. Semoga mimpi-mimpinya terwujud ya. Amin ya Allah. Semoga apa tadi pengen dapat momongan ya. Ya ini lagi program doain ya. Minta doanya. Hindari jeans ketat. Nggak pakai sih. Nah, bagus. Sudah aman. Tapi pakai legging. Harus dibiarkan bebas itu. Di bawah. Gini ya, ngondok iya, gitu ya? kalau terlalu sering Enggak, tertekan. Aman. Ya, kita doakan semoga Ari Lesmana mendapatkan yang diinginkan ya, dapat momongan. Amin. Apa tadi sebelum 40 sudah bisa santai. Iya. Maksudnya manggungnya jadi sedikit tapi passive income-nya yang banyak. Luar biasa. Harus ikutan MLM kalau mau passive income. Aduh enggak deh. Multi Enggak. apa udah platinum lu pasti. Enggak. Lu ikut ya? Kok gua korban kok presentasi? Masuk lu akhirnya? Enggak. Gua sering di prospek. Gua enggak suka gua gitu-gitu. Oke, teman sekelas. Nanti seperti biasa di mana ada penyanyi saya mau minta narasumber kita untuk menyanyikan. Lu mau bawain lagu apa? Lagu terbaru ya? Kursi goyang. Kursi Goyang. Ini inspirasinya gimana proses pembuatan lagu Kursi Goyang ini? Ya itu tadinya kan aku diajakin main film. Kita panggil dulu gitarisnya ya. Oke. Agung nih. Ya. Ini yang ngurusin pergitaran dan persound-sound. Karena masih sakit iya, tangannya. tanganku. Jadi waktu diajakin main Filkop 3. Filkop 3. Terus Mas Angga sama Ciko bilang, "Ri, ada lagu baru nggak yang mau dirilis gitu?" Terus ya udah aku udah bikin lagu ini dari tahun 2018 tapi humming lah gitu. Cuman kayak part-partnya gitu belum diselesaikan. Ya udah. Akhirnya aku bikin liriknya dan aku nggak pernah bikin lagu spesifik untuk sebuah film gitu. Oh, yang kemarin mah waktu yang Zona Nyaman kan, itu yang kedua. Itu udah ada sebelumnya. Iya, Kalau ini spesifik. Enggak, ini enggak spesifik. Aku nggak pernah bikin requestan dari sebuah produk, misalnya film gitu. Ri, mau lagunya tentang ini ya. Tak mau aku. Dan Mas Angga pun juga memberikan kebebasan gitu dari visi namanya. Ya udah akhirnya aku pikir Kursi Goyang menarik gitu karena basicnya kan sesimpel ini sih kayak selalu cari duit, selalu ngejar karir, nyari pendidikan, bla bla bla. Tapi kadang suka lupa pulang gitu. Iya serius kan banyak orang yang banyak teman-temanku yang bisa dibilang berduit gitu, tapi mereka lonely. Iya serius, banyak orang lonely loh sekarang tuh. Jadi ya aku mengibaratkan rumahnya itu si kursi goyangnya itulah. Gitu. Jangan lupa untuk pulang. Pulang mau ke warnet warnet lu tempat waktu lu kuliah main, coffee shop tempat lu nongkrong sama anak-anak, di tempat futsal lu main sama teman-teman lu gitu. Setidaknya lu nongkrong bareng lagi gitu. Iya, ya cocok lah dengan filmnya dan kayaknya spiritnya si Filkop juga kan ada yang itunya Fadil Stepi tuh yang pay the bill. Iya. Terus apa terakhirnya? Mati atau apa sih? Iya apa ya terakhir? Iya aku pernah baca tuh. pay the bill. Terus dead atau apa sih gitu kan ya. Iya Mas Farid ya. Iya, ya cocok lah dengan ini. Kita nanti kan Filkop 3 ada juga Ari Lesmana di situ jadi penjahat. Iya. Iya aku bawa ini loh senjata. Serius. Oke, sebelum Ari Lesmana tampil membawakan Kursi Goyang, kita recap dulu. Kita bisa melihat bahwa Ari Lesmana sudah naik kelas dari tadinya seorang sales kartu kredit, orang yang bekerja tanpa hati tanpa kurang nikmat. Iya. Iya. Menjadi seseorang yang bisa mewujudkan impiannya dan bahkan dia naik kelas menjadi seseorang yang bukan hanya berkarya tapi juga punya kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ya. Dia sudah memikirkan teman-teman dan keluarga serta orang-orang di sekelilingnya sehingga dia punya mimpi bahwa nanti di saat beberapa tahun ke depan yang di sekelilingnya itu bisa hidup nyaman. Amin. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ari Lesmana. Terima kasih Mas Soleh, thank you. Sama-sama Ari. Podcast naik kelas, terima kasih. Terima kasih. Siapa ini namanya? Agung, terima kasih Agung ya. Jangan grogi gitu dong, Agung. Biasa. Pasti ini additional jarang kena kamera. Pernah waktu itu sekali main di Indonesian Idol. Sekali kan. Mukanya kayak tiang pela abis itu. Makanya. Makanya ini baru kamera-kamera kecil aja. Harus dibiasain. Jadi nanti kalau dia manggung kemana-mana udah santai. Sudah terlihat seperti. Enggak, Agung tuh dari dulu kan memang. Ayo Gung, kita di atas panggung gitu. Iya. Dia selalu.
Lu kenapa nggak mau? Aku di samping aja. Oh jadi kalau dia main di samping gitu, di samping panggung? Iya, karena dia nge-backup si Nui kan. Iya. Buat akustik, layer akustik ada dia lah gitu. Jadi dia selalu di mana ya kamu Gung ya? Di dekat FO. Iya, dekat FO. Samping monitor gitu. Karena dia nggak berani aku Mas gitu. Padahal yang lain udah minta. Iya dari dulu kita udah, ayo Gung gitu. Ya, tahu nih dia. Kita doakan Agung supaya lebih berani ya. Jangan malu-malu Gung. Biasain tuh, lihat kamera, lihat orang, biasain Gung. Jangan di samping monitor mulu. Iya, tadi malam aja dia main di sebelah situ. Ini tahu-tahu dapat langsung di tengah. Iya. Tadinya harus hari ini dia pulang ke Semarang. Cuman karena tolong dong Gung, aku nggak bisa main gitar. Oke, terima kasih Agung ya. Terima kasih Ari Lesmana. Sama-sama Mas Soleh. Terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas kali ini bersama Ari Lesmana. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Ari Lesmana. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube ini minggu depan dengan bintang tamu yang juga menarik. Saya Soleh Solihun. Saya Ari Lesmana. Sampai jumpa. Dadah. Love. Dan ini dia Ari Lesmana dengan Kursi Goyang. Harja yang berlimpah harta kosong hatinya, tempatmu di kursi goyang, hai tuan dan puan tuang air senang kala petang lara hilang.